Semua orang pasti memiliki beban hidupnya masing-masing. Semua orang pasti memiliki kerumitan hidupnya masing-masing. Ada taraf levelnya sendiri-sendiri. Ada juga orang yang diberi cobaan yang besar, hidupnya sangat rumit, harus berjuang mati-matian, tapi dia tetap tegar, tetap kuat, tetap yakin untuk menghadapi segala kerumitan yang ada di dunia ini. Ada juga orang yang lemah, baru dikasih kerumitan yang ringan, baru dikasih cobaan yang ringan, dia udah terpuruk, udah frustasi, lemah untuk menghadapi. Semua kejadian itu harus bagaimana untuk mengatasinya agar kita tetap eksis, tetap bangkit, tetap berjuang untuk meneruskan hidup kita. Kunci dari semua kerumitan hidup hendaknya kita harus ditanggapi dengan sikap bijaksana. Jadi di konten kali ini aku akan membahas pentingnya bijaksana dalam hidup kita. Pantengin terus video ini sampai habis. Check this out. Ya, oke. Teman-teman, kembali lagi dengan gua Arep Muji Pangestu. Di konten kali ini gue bakalan bahas tentang kerumitan hidup, tentang beban hidup, tentang masalah hidup. Kita sebagai manusia tentunya nggak mungkin tuh lepas dari beban hidup, nggak mungkin terbebas dari masalah hidup. Hidup sendiri pun udah melahirkan masalah. Dan kalau toh kita kepingin hidupnya bermanfaat, ya pasti tentunya kita memiliki beban dalam hidup. Kalau lu kepinginnya ringan-ringan aja, enteng-enteng aja, ya berarti walaupun lu hidup tapi nggak hidup. Kan kayak gitu. Makanya kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia pasti merasakan penderitaan, merasakan kerumitan. Hidup kita selalu berdampingan dengan beban, selalu berdampingan dengan masalah. Nah, disinilah pentingnya kebijaksanaan untuk menghadapi dan menyikapinya. Makanya kalau lu ngeliat orang yang udah enak, udah berkelimang harta, lu mandangnya jangan yang gampang-gampang aja. Kan lu nggak tahu perjuangan mereka seperti apa, proses mereka seberapa lama. Kalau lu mandang orang yang sukses cuman dari enaknya aja, nanti lu nggak bisa sukses. Karena lu taunya ya orang sukses harus cepet. Karena lu cuman taunya orang sukses itu gampang. Ketika lu berjuang untuk meraih kesuksesan, realitanya berat, realitanya prosesnya panjang, realitanya prosesnya rumit, cepet pasrah, mentalmu lemah. Kesuksesan itu diraih bukan dari kemudahan, melainkan dari kesulitan, keribetan, kerumitan, dan penderitaan. Kalau hidup lu belum berani menderita, kalau hidup lu belum berani merasakan kerumitan, jangan sesekali lu berani untuk bermimpi menjadi orang yang kaya. Ketika lu kaya pun belum tentu selalu bahagia. Justru orang kaya ya pasti menderita. Menderitanya apa? Banyak beban, banyak tanggung jawab yang mereka emban. Hidupnya ya pasti terfikirkan sama duniawi. Nah, kalau lu udah siap itu berarti lu udah siap sukses.
Tapi kalau lu belum siap dengan segala kerumitan itu, susah bos buat nyampe ke sana. Hidup itu makanya harus bisa menjadi pembeda dari kebanyakan orang. Biar lu bisa berani mengambil resiko. Biar lu bisa melangkah sesuai dengan jalan yang lu kuasai. Kalau lu ngikutin dari kebanyakan orang kan belum tentu lu menguasai jalan itu. Ketika lu menguasai jalan itu pun saingannya kan banyak. Kalau lu nggak jadi pembeda di antara kebanyakan orang. Kalau lu menjadi pembeda, pasti lu menjadi pusat perhatian, menjadi daya tarik. Disitulah berkelimpahan rezeki akan datang sama diri lu. Banyak orang frustasi, banyak orang putus asa karena apa? Usaha dan ekspektasi itu nggak imbang. Lu kepingin kekayaan, tapi lu nggak mau menderita. Lu kepingin kekayaan, tapi lu nggak mau berjuang. Lu kepingin kekayaan, tapi lu cuman kepinginnya instan. Ya mungkin ada ya orang sukses secara instan. Tapi yang jelas kalau prosesnya instan, kesuksesannya juga pasti instan. Makanya jangan terlalu mengiblatkan kebahagiaan kalian dengan kesuksesan orang lain. Kenali dulu diri lu, sejauh mana kemampuan lu, sejauh mana kekuatan lu, sejauh mana kelemahan lu. Ketika lu udah memahami tentang diri lu sendiri, baru lu melangkah. Lu memilih jalan yang tepat sesuai dengan kemampuan lu. Ketika kemampuan lu masih minim, ya udah, lu upgrade kemampuan biar kemampuan lu meningkat. Lu belajar. Kan gitu, lu usahain. Lu riset. Kembangin kemampuan yang ada di dalam diri lu. Gak cuman modal berani, gak cuman modal nekat tanpa riset, tanpa mendalami, tanpa mengetahui. Itu jatuhnya konyol. Kalau orang konyol ya cuman menghasilkan ketololan semata. Ya tololnya apa? Kalau kita cuman berharap ada keajaiban, cuman berharap ada hidayah tanpa dilandasi dengan usaha, ya konyol jatuhnya kan. Orang konyol kan tolol. Banyak orang yang minim effort, minim usaha, minim perjuangan, lalu mengharapkan keajaiban. Jadi mindsetnya itu kekayaan diturunkan dari langit, tiba-tiba ujuk-ujuk dikasih ke manusia. Ya nggak kayak gitu konsepnya. Kita harus kerja keras. Kita harus memahami konsep kerja keras. Konsep kerja keras ialah berani mengambil resiko, bisa menghadapi kebosanan, bisa melawan kepesimisan, tetap memperjuangkan dalam satu bidang. Bidang yang lu kuasai, tekunin sampai lu menjadi ahli. Contoh simpelnya kayak gini, lu hobinya mancing. Tekunin mancing itu sampai lu bisa menciptakan tempat pemancingan yang laris, rame, mewah, nyaman, disukai dari kebanyakan orang. Kan kayak gitu konsepnya. Ada goals yang jelas, ada tujuan yang jelas, ada mimpi yang besar yang menghasilkan kebahagiaan untuk banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang, bukan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kalau cuman bermanfaat untuk dirinya sendiri, ya udah, lu kerja sampai lu pensiun, kelar.
jiwa lu buruh tapi keinginan lu menjadi orang kaya. Nggak mungkin masuk, bos. Apalagi lu nggak mau menderita. Ketika lu menderita langsung terpuruk, lemah, jatuh, nggak mau bangkit lagi. Ya manusia pasti ngalamin penderitaan, ngalamin kerumitan. Kan seperti itu. Jangan ketika lu merasakan kesulitan, ketika lu merasakan kerumitan, ketika lu merasakan penderitaan, lu langsung ngebrontak, marah-marah, nggak terima, seakan-akan lu terzolimi, seakan-akan hidup ini nggak adil, menyalahkan dunia. Yang harus kalian ketahui dan pahami ialah ketika kalian merasakan penderitaan, merasakan kesulitan, lu harus introspeksi diri. Temukan keburukan yang ada di dalam diri lu. Lu kurangnya di mana? Kesalahannya di mana? Ketahuilah kekurangan dan kesalahan lu. Perbaiki, berbenah diri agar lu menjadi orang yang berkembang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Ketika nilai itu ada, ketika pemikiran itu ada, ya bakalan lu mendapatkan sesuatu hal yang lu inginkan. Kan seperti itu. Hidup itu ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berani melakukannya, harus berani merasakannya, dan harus kuat untuk memperjuangkannya. Masalahnya kan apa? Kita harus melawan kerumitan, penderitaan, kebosanan. Pokok masalahnya kan di situ yang harus kita selesaikan, kita hadapi, kita solusikan, kita lawan. Ketika lu bisa melewati kebosanan, ketika lu bisa melewati penderitaan, ketika lu bisa mengurai kerumitan, ya lu bakalan mendapatkan pencapaian yang lu inginkan. Makanya kalau lu melihat orang yang udah sukses, lu ngeliatnya jangan yang enak-enaknya aja, jangan ngeliatnya yang gampang-gampangnya aja. Cukup menjadikan motivasi dalam hidup lu. Wah, dia bisa, berarti gue bisa. Gue harus memperjuangkannya. Gue harus berani. Gue harus kuat. Kuat untuk tetap melangkah, tetap jalan walaupun jalan lu pelan. Kembali lagi gue informasikan bahwa lu harus memperjuangkan sesuatu yang lu kuasai, yang lu bisa. Jangan mengikuti apa yang udah orang lain lakukan, apa yang udah orang lain perjuangkan. Ketika lu mengikuti perjuangan orang lain, belum tentu lu bisa menjalaninya, belum tentu lu bisa menguasainya. Makanya lu harus berjuang di bidang yang lu kuasai, yang lu pahami, yang lu senangi. Kalau lu belum menemukan bidang itu, ya lu harus mengenali diri lu sendiri. Kenali diri lu, karakter lu, kekurangan lu, kelebihan lu, apa yang harus lu benahi. Nanti lu menemukan bidang yang membuat lu nyaman. Ketika bidang tersebut membuat lu nyaman, ya udah lu tekunin sampai lu menjadi ahli di bidang itu. Ketika lu ahli, disitulah lu akan menikmati hasil perjuangan lu selama ini. Cukup sekian. Mudah-mudahan kebijaksanaan itu menjadi pemahaman baru dan bisa diterapkan sama kehidupan kalian. Dan mudah-mudahan apa yang gua sampaikan mudah dipahami sama teman-teman yang nonton video ini. Terima kasih. Dengan gua Barep Muji Pangestu. Gua tunggu kritik sarannya di kolom komentar, dan kalau bisa pencet tombol like-nya. Dan kalau mau lagi, pencet juga tombol subscribe-nya agar gua selalu termotivasi, selalu merasa ada dukungan dari teman-teman. Walaupun ada kritik, pasti gue terima.
Dan gue malah senang bahwa ada masukan baru dari teman-teman yang nonton video gue. Cukup sekian, terima kasih.